Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia di ujung Pulau Sumatera, adalah negeri yang memberi kontribusi besar buat kemerdekaan Indonesia. Bahkan Soekarno memberi julukan Aceh sebagai daerah modal. Namun pada akhirnya Jakarta mengabaikan Aceh dan bahkan menjadi pengemis di negeri sendiri. Berbagai upaya menuntut haknya yang tak dipenuhi, maka ketika itu bangkitlah para tokoh Aceh untuk mulai dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat dengan DITII yang dipimpin oleh Tengku Daud Bere, hingga belakangan muncul pergerakan yang dipimpin Tengku Muhammad Hasan di Tiro yang disebut Aceh Merdeka atau AM, yang kemudian dilabeli dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dari konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia ini muncul berbagai tragedi yang dialami warga Aceh. Sebut saja salah satunya adalah tragedi Gedung KNPI. Ketika itu bertanggal 9 Januari tahun 1999 menjadi hari kelam bagi rakyat Aceh. Tepatnya 23 tahun yang lalu. Pada Sabtu itu, tanah rencong bersimbah darah dan nyawa seakan tak ada harganya. Kini orang-orang mengingatnya dengan tragedi Gedung KNPI. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Berikut kisahnya yang kami rangkum dari kumparan.com, media Aceh kini. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Peristiwa ini terjadi di Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Lok Sumawe di Kecamatan Banda Sakti. Dalam gedung itu orang-orang yang ditangkap tentara disiksa hingga berakibat 5 orang meninggal dunia, 23 orang luka berat dan 21 orang luka ringan. Peristiwa hitam ini terjadi ketika Indonesia memberlakukan operasi Wibawa pada tanggal 2 Januari 1999. Ini merupakan operasi gabungan pertama usaha status daerah operasi militer atau DOM tahun 1989 hingga 1998 dicabut di Aceh. Operasi Wibawa diterapkan sebagai respon atas penculikan 7 prajurit Angkatan Darat pada tanggal 29 Desember tahun 1998 di Lok Nibong, Kabupaten Aceh Utara. Bibit tragedi Gedung KNPI muncul sejak 3 Januari 1999. Hari itu, sejumlah warga Mankandang, Kabupaten Aceh Utara, kini masuk wilayah kota Lok Sumawe, berkumpul untuk berdemonstrasi di kantor bupati. Mereka unjuk rasa atas penangkapan beberapa saudaranya oleh tentara. Karena hari Minggu itu kantor bupati tutup, masa bergerak ke pendopo bupati. Seorang saksi mata dalam buku Fakta Bicara mengungkap pelanggaran HAM di Aceh antara tahun 1989 hingga tahun 2005. Bercerita bahwa masa demonstrasi itu lalu dihadang tentara di Jalan Keramat. Ia menyaksikan tentara awalnya menembakkan senjata ke atas dan memerintahkan massa pulang. Kerisauan kemudian pecah. Massa melemparkan batu ke arah tentara dan dibalas dengan tembakan peluru. Korban meninggal di tempat kala itu 3 orang. Laporan lain menyebut total ada 7 orang meninggal. Luka-luka puluhan orang, diantaranya anak-anak dan perempuan. Korban luka-luka dan orang-orang yang bertemu dengan aparat di jalan yang dicurigai pada hari itu ditangkap lalu dibawa ke gedung KNPI. Pada pagi itu 9 Januari tahun 1999, aparat kembali menyisir perkampungan di Kandang dan menangkap 40 penduduk yang dituding sebagai pengikut Ahmad Kandang, petinggi Gerakan Aceh Merdeka. Mereka dibawa ke gedung KNPI. Selama ditahan di gedung itu, mereka kerap disiksa. Mereka yang ikut ditahan menyebut jumlah tahanan kala itu berjumlah 147 orang. Pada malamnya, 9 Januari, sekitar 50 tentara dari berbagai kesatuan datang ke gedung KNPI. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras dalam Aceh Damai dengan Keadilan. Yang ditulisnya pada tahun 2006, tentara itu berasal dari Danurudal 001 Yonis 131 YS
Yonis 11 garing KB dan Bekang RAF 011 garing Lelawangsa, Makodim 0103 garing AUT, Makorem 011 garing RW 4 dipimpin oleh Mayor Bayu Nadji. Pada hari itu mendatangi gedung KNPI dan bersama anggotanya kemudian melakukan pemukulan serta menyiksa sejumlah warga yang telah dikumpulkan di gedung tersebut di hadapan para polisi yang sedang memeriksa tawanan, tulis Kontras. Serangan itu mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 23 orang luka berat, dan 21 orang luka ringan. Kasus ini kemudian disidang Pengadilan Militer di Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 1999 menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan dipecat dari militer kepada Mayor Bayu Nadji yang menjabat Kasdim 0103 Aceh Utara dan pelaksanaan Hari Komandan Batalion 113 JS di Beren. Sedangkan 4 prajurit yang terlibat dalam kasus ini yaitu Amsir, Manungun Harahap, Manolam Situmorang, dan Effendi dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan juga dipecat. Menurut Kontras, tragedi gedung KNPI adalah kasus pertama pelanggaran hak asasi manusia selama konflik Aceh pasca DOM yang sempat dibawa ke pengadilan. Kasus lain yang sempat diadili adalah pembantaian Tengku Bantakiah dan puluhan santrinya di Betong Atuh, Aceh Barat. Meski kasus gedung KNPI telah disidang, namun Kontras dalam laporannya pada tahun 2006 menulis, publik tidak pernah tahu di mana Mayor Bayu Nadji dan prajurit pembantaiannya ditahan. Nah, demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.